Dosen yang terkasih, pada minggu ini saya akan membahas tentang makanan saja, yaitu lontong cap gome. Di Indonesia khususnya itu ada sajian yang namanya lontong cap gome. Di Tiongkok sana tidak ada, karena lontong cap gome ini adalah asimilasi budaya Tionghoa dengan makanan lokal. Inilah Konghucu Nusantara. Tahukah Tojin bahwa pendahulu kita sangat luar biasa bagaimana menciptakan sebuah makanan, sebetulnya sudah ada, tapi menggabungkan sebuah makanan itu di dalam perayaan cap gome. Kalau saya baca literasi, ini sebetulnya dari Tionghoa Peranaan. Kalau saya baca, kita tahu Tojin yang terkasih bahwa masyarakat Tionghoa bisa saya sebut adalah masyarakat simbolisme. Itu ada istilah sembahyang bacang. Apakah bacang itu yang disembayangi ya? No, bukan bacangnya yang disembayangi, tetapi itu adalah sajian utama dari peribadatan itu. Orang-orang yang menciptakan makanan itu sangat luar biasa sekali, karena makanan itu bukan hanya sekedar makanan yang mengenyangkan, mengenakkan, manis rasanya atau dan sebagainya, tetapi ada makna di dalam makanan itu. Ada sajian namanya lontong cap gome. Itu merupakan harapan dan doa yang diaplikasikan lewat lontong cap gome. Apa sih yang disajikan di dalam lontong cap gome itu? Yang pertama, lontong bentuknya panjang, dibungkus daun pisang. Kenapa kok dibungkus daun pisang? Kok tidak dibungkus daun jati atau daun yang lain misalnya? Bulat panjang yang mempunyai arti panjang umur. Kita bahas kembali secara spirit menggunakan daun pisang. Secara metafisika, pohon pisang itu energinya yin. Energi yin itu berarti energi rohani, bersifat rohani. Jadi dibungkus dengan energi tadi itu bersifat yin, namanya yin, dingin. Makanya makan lontong tidak dalam kondisi panas, tetapi dalam kondisi dingin memadai. Artinya adem. Hati ini harus dingin. Kemudian lontong itu tadi dibagi-bagi, potong-potong. Tak mungkin makan lontong oto cakep, enggak, dipotong-potong. Artinya dalam kehidupan kita secara filosofi, kita pun harus mau berbagi. Orang tidak suka tidak menggunakan tenaga atau kemampuan, tetapi tidak harus untuk diri sendiri. Manusia ini berharga, kita hidup ini berharga kalau punya nilai bagi orang lain. Harapannya itu. Maka segala upaya yang mementingkan diri sendiri tertutup dan tidak berkembang. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Makanya harta yang kita peroleh pun bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengembangkan kebajikan, berbagi bagi orang lain. Makanya saat sebelum tahun baru Imlek, tanggal 24 bulan 12, saat kita mengantar para suci naik, di situ ada namanya Hari Persaudaraan, yang mana kita berbagi. Satu lagi catatan saya, rasa keegoisan itu harus dikontrol. Catatannya berbagi itu bagi orang yang kurang beruntung. Kadang-kadang kita itu sudah beruntung sih, aku kok gak dikei, berarti Anda kurang beruntung.
Cluenya di sana. Kalau seperti itu rasa itu kurang ada rasa bersyukur. Kalau kita masih punya rasa bersyukur, Tuhan pasti memberikan lebih. Akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Kita ini loh macam-macam. Kayak makanan lontong cap gomek, kita ini terdiri orang yang macam-macam. Baik strata pendidikan maupun usia maupun sosial. Tetapi kita bisa bersama, rasanya enak gitu. Ada rebung. Bayangkan ya, bambu muda itu enak. Bambu itu untuk tumbuh ke atas itu membutuhkan antara 4-5 tahun untuk menumbuhkan akarnya dulu. Tidak bisa langsung. 4-5 tahun dia menumbuhkan akarnya dulu, memperkuat akarnya, jadi dasarnya diperkuat. Bambu tidak pernah berdiri sendiri, mesti serumpun. Itu merupakan satu filosofi Bapak. Kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa sendirian. Ada ayam, opor ayam, kok ayam ya? Kok bukan yang lain? Ayam itu kalau cari makan kan teker-teker. Jadi kalau kita mau berusaha menggali kemampuan kita mau usaha, pasti kita bisa makan kok. Yang ada adalah bagaimana kita mampu berdikari dan mampu berusaha, baru orang melihat. Kita dikasih contoh ayam, bukan berarti mengejutkan arti manusia. Tidak, kita kalau mau berusaha, kita pasti mendapatkan. Ada daging sapi yang memberi energi protein. Sapi itu bisa menghasilkan apa? Susu. Ada telurnya. Kenapa kok telur? Apa makna dari lontong cap gomek ada telurnya? Regenerasi yang pertama. Bahwa kita membutuhkan penerus di dalam keluarga. Kita membutuhkan penerus kalau kita punya keahlian. Sopo sing terus no ilmuku, aku ini pinter masak, ya kan? Ditularkan kepada siapa? Diajarkan kepada siapa? Ke generasi berikutnya. Telur juga berarti ada istilah menelurkan sesuatu, punya ide, punya sesuatu yang menghasilkan. Ini menyangkut kehidupan. Tadi ada 2 bubuk ya, bubuk kedelai sama ebi. Bayangkan kayak udang lah. Besok kita ya tuwek. Istilahnya di sini membongkokkan diri itu supaya kita nggak jualan. Apa lu? Sopo? Sombong itu. Wah, kamu itu siapa? Nggak ada udang dangak itu, nggak ada. Ini pelajaran kehidupan orang zaman dahulu itu sangat luar biasa. Ya. Memberi nasihat lewat makanan loh. Jadi makan itu kita pilih satu. Waduh, ada bubuk kedelai. Dimulai dari yang kecil. Bahkan kedelai itu saya ditumbuk. Kita berbuat baik apa saja dimulai dari kecil. Dimulai yang sangat sederhana dan dirangkum semuanya. Ya, dikasih kuah. Itulah penyatunya. Air atau kuahnya menjadikan orang yang fleksibel. Dimanapun dia bisa beradaptasi. Ditaruh piring ya bleber kayak piring gitu, ditaruh mangkok dia seperti mangkok. Artinya itu pelajaran kehidupan bagi kita dimanapun kita bisa menyesuaikan diri seperti kuah itu tadi. Yang menyatukan rasa. Kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka enak rasanya. Inilah sebuah makna dari makanan. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa ditularkan kepada yang lain. Dari makanan ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sangat luar biasa.